Dalam kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri bukanlah cuma sekedar pemenuhan kebutuhan jasmani, tapi ada kebutuhan yang tidak boleh kita abaikan, yaitu kebutuhan ruhaniyah. Dan ini adalah merupakan bagian dari ibadah yang memiliki aturan, etika, adab, bahkan larangan yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Namun sayangnya banyak di antara kita yang kurang memperhatikan hal seperti ini. Padahal ini sangat berpengaruh terhadap keberkahan rumah tangga dan ketentraman jiwa kita. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang adab dan larangan kita saat berhubungan intim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, hubungan suami istri adalah sebuah ibadah yang bernilai pahala andaikan kita niatkan dengan benar. Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah," yang artinya, dan pada kemaluan salah seorang di antara kalian ini ada pahala atau sedekah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apabila kita menyalurkan syahwatnya kepada istri kita, apakah ia mendapatkan pahala?" Baginda Rasulullah kemudian menjawab, "Ara'aitum lawadu'aha fi haramin akana alaihi wizrun, fakadzalik idza wadu'aha fil halali kana lahu ajrun." Bagaimana seandainya menurut kalian, andaikan kalian menyalurkan syahwat kalian kepada sesuatu yang haram, apakah ia akan berdosa? Demikian pula andaikan kalian menyalurkan syahwat kalian kepada sesuatu yang halal, maka ia pun akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Ternyata hubungan suami istri yang dilakukan dengan niat yang lurus, menjaga diri dari perbuatan zina dan memenuhi hak pasangan kita, adalah sebuah amal ibadah yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagaimana sih adab tata krama kita saat berhubungan badan? Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah niat yang benar dan lurus. Diniati ibadah, menjaga kesucian, sekaligus memenuhi hak pasangan kita. Setelah itu, kita dianjurkan membaca doa sebelum berhubungan intim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa kepada kita sebelum kita berhubungan suami istri. Beliau bersabda, "Bismillahi Allahumma jannibna syaitona wa jannibis syaitona ma razaqtana." Yang artinya, dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari segala godaan setan yang terkutuk, dan jauhkanlah setan dari keturunan yang Engkau karuniakan kepada kami. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sebuah doa yang singkat tapi penuh makna yang sangat mendalam, sekaligus menjadi sebuah benteng kita dari segala macam gangguan setan yang terkutuk dan membawa keberkahan bagi keturunan-keturunan kita. Etika atau adab berhubungan intim selanjutnya adalah tidak tergesa-gesa saat kita melakukan hubungan intim. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan bahwa sebelum kita melakukan hubungan intim, lakukan pemanasan dulu atau muqaddimah dengan cara sentuhan-sentuhan yang lembut, ciuman dan rayuan-rayuan yang tujuannya adalah untuk membangkitkan gairah pasangan kita, dan ini disunahkan dalam Islam. Etika adab selanjutnya adalah lakukan di waktu-waktu yang senggang, waktu-waktu yang tidak mengganggu ibadah wajib kita. Semua ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kehormatan dan kenyamanan kedua pasangan, bahkan dalam urusan ranjang sekalipun. Kemudian yang perlu diperhatikan, larangan-larangan kita saat berhubungan intim adalah diantaranya: satu, diharamkan kita melakukan hubungan intim saat pasangan kita dalam keadaan haid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Wallahu a'lam bimuradihi bidzalik." Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, itu adalah sebuah kotoran, maka jauhilah wanita ketika dalam keadaan haid.
Maksud dari ayat tersebut di atas bahwa kita tidak diperbolehkan atau dilarang bahkan diharamkan melakukan hubungan pada kemaluan. Namun boleh kita melakukan di luar itu semua selama masih dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat. Kemudian larangan yang kedua diantaranya adalah kita dilarang melakukan hubungan melalui dubur atau jalan belakang. Baginda Rasulullah dengan tegas menyampaikan, mal'unun man ata imro'atahu fi duburiha. Sungguh terlaknat bagi orang yang mendatangi istrinya melalui jalan belakang atau melalui duburnya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah. Kenapa? Karena perbuatan ini sungguh jelas menyalahi fitrah kita sebagai manusia yang konon katanya makhluk yang paling mulia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan selanjutnya adalah kita dilarang berhubungan badan saat kita melakukan puasa wajib atau puasa Ramadan, saat kita ihram haji dan ihram umroh. Semuanya ini dilarang dan diharamkan dalam Islam. Andaikan ini kemudian dilakukan, maka puasa kita dan haji kita menjadi batal dan rusak. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kita dilarang menyebarkan rahasia hubungan kita. Baginda Rasulullah pernah menyampaikan, inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajula yufdi ila imro'atihi wa tufdi ilaihi thumma yang syurusirroha, yang artinya bahwa sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat adalah seseorang yang berhubungan dengan istrinya kemudian menyebarkan kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Hubungan suami istri bukan hanya urusan duniawiyah, tapi ia adalah sebuah sarana kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga kesucian diri kita, mempererat hubungan kasih sayang dengan pasangan kita, serta berharap melahirkan keturunan-keturunan yang soleh dan soleha. Demikianlah pembahasan singkat tentang etika, adab dan larangan saat kita berhubungan intim dengan pasangan kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.